Para dokter benar-benar tak terbayangkan. Udara terasa dingin namun kering. Di bangku batu di sudut halaman sekolah, Rati Ayu Putri duduk meringkuk. Satu tangan memeluk ranselnya. Tangan lainnya terus-menerus menggaruk hidungnya seolah terjebak dalam refleks yang tak terkendali. Ratih berhenti menggaruk. "Kamu berdarah," bisik Maya Fitriani, salah satu dari sedikit teman sekelas yang masih mau berbicara padanya. Matanya penuh kecemasan dan ketakutan. "Aku nggak tahan lagi, Erang Ratih." Suaranya terdengar berat seperti orang pilek. Rasanya seperti ada sesuatu yang merayap di dalam hidungku. Setetes darah merah terang mengalir ke bibirnya. Maya secara refleks mundur. Bel sekolah berbunyi. Anak-anak bergegas masuk ke kelas, tetapi Ratih tetap duduk di sana. Wajahnya pucat, mata gelap karena kelelahan. Rasa gatal itu dimulai saat ia berusia 6 tahun. Awalnya hanya rasa tidak nyaman ringan, tapi lama-lama menjadi obsesi yang tak terkendali. Tak juga membaik meskipun telah berkali-kali berobat ke puluhan dokter dari klinik swasta hingga rumah sakit umum besar. Kemungkinan rinitis alergi kronis, saran seorang dokter. "Tidak, saya rasa ini gangguan saraf sensorik," bantah yang lain sambil menggeleng. "Tak perlu cemas. Anak-anak kadang mengalami fase seperti ini dan akan sembuh sendiri," simpul dokter ketiga. Namun, rasa gatal itu tak pernah hilang. Justru makin parah, merambat ke batang hidung, disertai sakit kepala dan pusing. Lebih buruk lagi, Rati seri mimisan di malam hari. "Kenapa si anak itu?" Terus ngendus-ngendus celetuk seorang anak laki-laki di kelas membuat seisi kelas tertawa. "Ih, jangan duduk di dekat dia," teriak anak perempuan lain. Tak lama, Rati benar-benar dijauhi. Tak ada yang mau duduk bersamanya saat makan siang. Ia selalu makan sendirian. Para guru yang mulai kesal pun mengira ia hanya mencari perhatian. "Kamu harus lebih serius, Ratih." Enggak ada orang yang terus-terusan garuk hidung karena merasa ada sesuatu yang merayap di dalam. Ucap guru wali kelasnya, Bu Lestari dengan dingin. "Aku nggak bohong. Itu nyata, aku bisa rasakan seperti sesuatu yang hidup." Isak Ratih. Bu Lestari menghela napas. "Kamu perlu ke psikolog di rumah?" Keadaannya lebih buruk. Apartemen kecil mereka di lantai 4 kota Depok selalu sunyi dan dingin. Ibu tirinya, Bu Sri Nurmala, jarang pulang. Dan kalaupun pulang, ia nyaris tak mengucapkan sepatah kata pun. Hubungan mereka lebih mirip majikan dan pembantu. Sore itu saat Rati masuk rumah, Bu Sri langsung berteriak, "Bersihkan dapur. Aku bukan pembantumu. Aku capek sedikit tadi di sekolah mimisan." "Capek ngomong-omong kosong lagi. Kenapa kamu gak mati aja sekalian?" Ratih terdiam. Ia menggigit bibirnya. Darah kering masih menempel di sekitar hidung. Ia hanya mengangguk dan berjalan pelan ke dapur. Malamnya saat mengepel lantai, rasa gatal itu menyerang seperti gelombang kemarahan di bawah kulitnya. Ia menjatuhkan pel dan duduk di lantai, menggaruk sisi hidungnya dengan panik. Kepalanya berputar. Apalagi sekarang? Bu Sri keluar dari ruang tamu dengan ikat pinggang plastik di tangan. "Aku gak bisa napas. Ada yang bergerak di dalam hidungku," teriak Rati pelak. Sabuk itu menghantam punggungnya, menyisakan rasa perih seperti terbakar. "Diam, dasar drama queen." Tak ada yang membelanya. Para tetangga mendengar teriakan itu, tapi tetap diam. Di luar, Bu Sri dikenal sebagai wanita baik yang selalu tersenyum dan mengaku sangat menyayangi Ratih. Hanya saja, gadis itu sedikit bermasalah. Suatu kali Ratih mencoba bercerita kepada guru biologinya, Bu Indah Rahayu, seorang wanita parubaya yang perhatian. "Bu Indah, hidung saya nggak normal. Rasanya seperti ada sesuatu di dalam, seperti sesuatu yang hidup." Bu Indah menyipitkan mata. "Serius kamu sakit nggak?" "Iya, dan aku sering mimisan juga. Hampir tiap malam nggak bisa tidur." Karena hal itu, Bu Indah terdiam sejenak lalu berbicara dengan serius. "Aku akan bicara dengan dokter sekolah, tapi jangan ceritakan ini ke siapapun. Ya, nanti mereka bilang kamu mengada-ada lagi." Ratih mengangguk. Ia merasa secercah harapan, samar, tapi nyata. Minggu berikutnya, petugas dari Dinas Perlindungan Anak Kota Bandung datang ke sekolah. Mereka mewawancarai Ratih secara pribadi. "Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Apakah ada yang memukulmu di rumah?"
Tanya seorang perempuan bernama Ibu Melati Suryani. Suaranya lembut. Ratih mengangguk pelan sambil terus menggaruk hidungnya. Ibu tiri saya. Dia memukul saya, tidak memberi saya makan. Tapi yang lebih penting, ada sesuatu yang aneh di dalam hidung saya. Ibu Melati berkedip. Bisa jelaskan maksudmu? Aku bisa merasakannya bergerak saat aku garuk. Seolah-olah seperti makhluk hidup. Ibu Melati saling bertukar pandang dengan rekannya dan mencatat sesuatu. Wawancara itu berakhir dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Bu Sri Nurmala datang ke sekolah dengan senyum cerah. Saya dengar ada yang melaporkan bahwa saya menyiksa Ratih itu konyol. Dia memang punya sejarah suka berhayal sejak kecil. Bahkan tahun lalu psikolog bilang dia punya kecenderungan paranoid ringan. Bu Lestari mengangguk. Kami juga melihat perilaku aneh darinya. Mungkin dia memang perlu konseling lagi. Ibu Melati tak punya pilihan selain setuju, kecewa. Karena tanpa bukti nyata itu hanya kata-kata satu anak saja. Dan Bu Sri dengan kebohongan liciknya menang lagi. Malam itu Ratih meringkuk di tempat tidur. Hidungnya tak berhenti gatal. Ia menggaruk sampai kulitnya pecah. Darah merembes membasahi bantal. Matanya terbuka lebar. Ia tak bisa tidur. Kenapa tak ada yang percaya padaku? Bisiknya. Kenapa mereka tak bisa lihat? Aku nggak gila. Di kegelapan, cahaya lampu jalan masuk melalui celah jendela membentuk garis-garis cahaya di lantai. Ia menyentuh hidungnya lagi, terasa kaku seperti kulitnya berdenyut. Sesuatu di dalamnya seolah memperhatikan setiap helaan napasnya. Malam kembali berlalu. Dan gadis berusia 12 tahun itu menyongsong hari baru dengan mata cekung. Jari berlumur darah dan teror tak bernama yang berdetak bersama tiap napas. Suara denting piring terdengar dari dapur kecil. Ratih sedang mencuci di bawah cahaya kuning redup. Tangannya mati rasa karena air dingin. Memar bekas sabetan ikat pinggang plastik masih tampak di punggung tangan kanannya. Ia tak berani berhenti barang sedetik pun. Cepat! Kamu pikir kamu putri raja? Teriak Bu Sri dari ruang tamu dengan suara penuh amarah. Ratih menelan ludah dan menjawab gemetar. Iya, Bu. Sebentar lagi selesai. Oh, sekarang kamu berani jawab, ya? Dasar anak kurang ajar. Beberapa detik kemudian, Bu Sri sudah berdiri di belakangnya dengan sandal plastik di tangan. Plak! Pukulan itu mendarat di bahu Ratih, nyaris membuatnya terjatuh. Maaf, aku gak sengaja. Kamu tinggal di rumahku, makan makananku, pakai bajuku dan masih minta dimaafkan. Ratih menggigit bibir terus mencuci meski air mata mengalir, hidungnya kembali gatal. Seperti biasa saat emosinya naik, sesuatu di dalamnya bereaksi. Ia buru-buru menggaruk, berusaha agar Bu Sri tak melihat. Tapi Bu Sri melihat, mulai lagi kamu sama tingkah hidungmu itu. Mau cari perhatian, ya? Kamu pikir aku bodoh? Kamu cuma mau orang kasihan padamu. Bukan. Ini beneran gatal. Diam. Bu Sri mencengkeram rambut Ratih dan menyeretnya ke gudang bawah tangga. Ruangan pengap tanpa jendela. Hanya ada kursi kayu reot dan dinding lembab berjamur. Tinggal di sini sampai pagi. Pikirkan kelakuanmu yang gila itu. Tolong, aku takut gelap. Aku bukan ibumu. Aku dipaksa mengurusmu. Kalau bukan karena warisan ayahmu, kamu udah aku buang ke jalan. Brak! Pintu ditutup dan dikunci dari luar. Ratih menangis keras meringkuk di lantai. Tubuhnya menggigil kedinginan. Dalam kegelapan, rasa gatal itu meledak seperti binatang buas. Ia mencakar hidungnya, darah mengalir di tangannya. Dan untuk pertama kalinya ia bersumpah mendengar suara halus seperti mencicit dari dalam rongga hidungnya. Keesokan harinya, Ratih datang ke sekolah dengan tebal menutupi hampir seluruh wajahnya. Maya Fitriani mendekat dan berbisik, kamu nggak apa-apa. Bisik Maya Fitriani. Aku kirim pesan kemarin, tapi kamu gak bales. Aku dikunci semalaman di gudang bawah tangga. Jawab Ratih Ayu Putri pelan. Mata Maya melebar. Hah, kenapa? Bu Sri Nurmala bilang karena aku ngarang-ngarang cerita. Aku cuma ingin ada yang percaya padaku. Maya menggenggam tangan Ratih erat-erat. Aku percaya kok, tapi aku juga takut sama Bu Sri.
Dia pernah datang ke sekolah dan bicara sama guruku. Semua orang pikir dia ibu yang baik. Iya, semua orang pikir begitu. Siang itu, guru wali kelas Bu Lestari memanggil Ratih ke ruang guru. Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu ke sini, Ratih? Tidak, Bu. Ada yang melaporkan kasusmu ke Dinas Perlindungan Anak. Kamu mau bilang sesuatu? Ratih mengepalkan tangannya lalu menunduk. Hening sejenak. Aku rasa ini nggak adil. Aku nggak bohong. Aku benar-benar gatal setiap hari dan Bu Sri gak pernah sayang padaku. Kamu yakin dia memukulmu? Iya. Dan dia sering membuatku kelaparan mengurungku. Bu Lestari mengangguk pelan. Kamu harus jujur, Ratih. Ini serius. Ratih menatap mata gurunya. Aku jujur, tapi aku tahu orang-orang selalu lebih percaya Bu Sri daripada aku. Dan benar saja, setelah pertemuan itu, Bu Sri Nurmala kembali datang ke sekolah dengan senyum manis. Maaf kalau ada sesuatu yang saya lakukan hingga menimbulkan kekhawatiran. Ratih itu anak spesial. Dia trauma sejak kecil. Suami saya, ayahnya meninggal dalam kecelakaan dan saya rasa dia belum pernah benar-benar pulih. Kami mengerti, angguk Bu Lestari. Mengasuh anak dengan gejala psikologis yang kompleks memang tidak mudah. Saya sudah mencoba yang terbaik, tapi kadang dia suka mengarang seperti bilang ada makhluk hidup di dalam hidungnya. Menyedihkan sekali. Kami akan rekomendasikan agar dia mendapat konseling tambahan. Tambah Bu Indah Rahayu. Bu Sri tersenyum lembut. Saya benar-benar menghargainya. Saya cuma ingin yang terbaik untuk Ratih. Malam harinya, Bu Sri melempar tas kain lama milik Ratih ke atas ranjang. Kalau kamu berani bicara jelek soal aku lagi, kamu gak bakal sekolah lagi. Ngerti? Aku gak bicara jelek. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Yang sebenarnya tai kucing, teriaknya lalu menerjang ke arah Ratih, mencengkeram kerah bajunya dan mengguncangnya kasar. Ratih menjerit ketakutan. Maaf. Aku nggak akan bilang apa-apa lagi. Terlambat. Plak. Tamparan keras membuat tubuh Ratih terlempar ke atas tempat tidur. Kepalanya membentur sudut meja. Ia terengah-engah. Darah menetes dari hidungnya. Kali ini tercampur lendir keabu-abuan. Bu Sri terdiam sejenak, menatap cairan aneh di tangan Ratih dengan jijik. Menjijikan. Sekarang kamu mulai bocor, entah cairan apa lagi. Ia pun berbalik dan meninggalkan Ratih yang tergeletak kesakitan. Keesokan harinya, saat waktu istirahat, Bu Indah Rahayu menarik Ratih ke samping. Kamu masih ingat yang kita bicarakan kemarin, Ratih? Ingat, Bu. Ada laporan yang bilang kamu nggak stabil secara mental. Tapi ibu nggak percaya itu. Kamu benar-benar dipukul. Ratih mengangguk. Dia nggak menganggapku manusia. Baginya aku cuma beban. Setiap hari dia bilang aku nggak berguna. Dan hidungmu masih terasa ada sesuatu. Bahkan lebih jelas sekarang aku bisa merasakannya seperti akar lunak yang bergerak bolak-balik. Semalam ada lendir hitam bukan darah. Bu Indah terdiam. Wajahnya tegang. Ia membuka dompet dan mengeluarkan sebuah kartu kecil. Ini kartu nama Dr. Aditya Pranoto, ahli saraf baru di kota Bandung. Ibu sudah cerita sedikit tentangmu? Katanya kalau kamu bersedia, dia akan periksa kamu secara gratis. Ratih mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar mendengarkannya. Malam itu, Bu Sri Nurmala pulang larut. Saat melewati kamar Ratih, ia mencium bau cairan pembersih. Apa yang kamu lakukan di dalam? Tidak, cuma bersih-bersih sedikit. Apa yang kamu sembunyikan di tasmu? Ratih mundur setapak, memeluk ranselnya erat. Cuma beberapa lembar kertas, kata Ratih Ayu Putri berusaha menyembunyikan isi tasnya. Tapi Bu Sri Nurmala langsung merebut tas itu dan mengobrak-abrik isinya. Kartu nama Dr. Aditya Pranoto jatuh ke lantai. Apa-apaan ini? Siapa yang kasih kamu ini? Bu Indah Rahayu. Tapi itu cuma jaga-jaga kalau aku butuh. Rahang Bu Sri mengencang. Ia merobek kartu itu jadi dua dan melemparkannya ke lantai. Kamu pikir kamu pintar ya? Gak akan ada yang nolong kamu. Aku satu-satunya yang kamu punya dan kamu lebih baik nurut sebelum kamu lenyap kayak ayahmu dulu. Ratih membeku. Kalimat itu menghantamnya seperti pisau.
Untuk sesaat ia melihat mata asli Bu Sri, dingin tanpa sisi kemanusiaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rati menarik keluar ponsel tua yang disembunyikannya di bawah kasur. Ia menyalakan senter, menunduk ke cermin kecil, lalu perlahan mengangkat hidungnya. Di bawah cahaya temaram, ia melihat sesuatu yang hitam seperti akar kecil yang berdenyut pelan. Ratih gemetar. Ia mencoba merekam. Tapi sebelum bisa menyimpan videonya, brak. Pintu dibuka paksa oleh Bu Sri. "Kamu ngerekam, ya?" Ia merampas ponsel dari tangan Ratih dan menghantamkannya ke lantai. Pecahan berterbangan. "Kamu ini cuma sampah nggak berguna. Aku dipaksa mengurus kamu. Harusnya kamu udah aku cekik sejak lahir." Ratih jatuh berlutut, menutupi kepalanya sambil menangis. Tapi sesuatu di dalam hidungnya mulai menggeliat keras, seolah ikut marah. Keesokan paginya, Ratih duduk sendiri di kamar mandi sekolah. Pintu terkunci, wajahnya pucat di bawah cahaya kuning pucat. Ia menarik cermin kecil dan senter mini dari saku jaketnya. Tangannya gemetar. Kali ini harus berhasil. Bisiknya, suara lelah dari malam-malam tanpa tidur. Ia memiringkan kepala, membuka lubang hidung kirinya perlahan. Rasa geli menjalar di batang hidung seperti arus listrik kecil yang turun menyusuri sarafnya. Ia menyalakan senter, mengarahkannya ke cermin. Tiba-tiba bayangan hitam muncul. Bentuknya samar, tapi bergerak pelan seperti akar hidup. Ratih menahan napas. Ia tak lagi merasa seperti dirinya. Ia merasa seperti inang dari makhluk asing. "Tidak, enggak mungkin," bisiknya. Ia meraih ponsel dan mulai merekam. Tapi hidup. Suara keras terdengar dari luar mengejutkannya. Kamera berguncang cahaya goyah, gambar buram. Tepat saat makhluk itu mulai bergerak liar. Sial, desahnya panik. Saat itu terdengar ketukan keras di pintu kamar mandi. "Siapa di dalam?" Suara guru. Bu Dian Kartika. Sebentar, Bu." Rati buru-buru bereskan barang dan menyembunyikan ponsel di balik bajunya. Saat keluar, ia langsung bertemu tatapan curiga Bu Dian. "Ada yang salah, Ratih? Kamu kelihatan capek banget." "Aku cuma pilek, Bu." "Hidungmu berdarah." Ratih menyeka hidungnya. Tapi darah itu tak lagi merah, melainkan kecoklatan, berlendir, dan mengeluarkan bau busuk seperti daging membusuk. Malamnya di rumah, Ratih diam-diam mengambil ponsel lama yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Untung Bu Sri tak menemukannya. Ia berencana mengirim video itu ke Maya Fitriani. "Seseorang harus lihat ini. Aku nggak gila." Pesan dan video dikirim. Tapi beberapa menit kemudian hanya satu balasan yang masuk. "Ih, jijik. Jangan hubungi aku lagi." Simbol blokir langsung muncul. Ratih terdiam, tangannya terkulai, air mata mengalir deras, napasnya berat, tangannya meraih hidung. Rasa gatal itu kini terasa seperti terbakar. Ia menggaruk dan terus menggaruk sampai kulitnya berdarah. "Apa yang kamu lakukan di dalam?" teriak Bu Sri dari luar pintu. Enggak ada berak." Pintu dibuka paksa. Bu Sri masuk dan merebut ponselnya. Videonya masih terbuka. "Setengah jalan, kamu rekam hal menjijikan ini lagi. Kamu mau orang-orang bilang kamu monster? Aku cuma ingin ada yang percaya padaku. Ini nyata. Itu ada di dalam hidungku." Suara Rati Ayu Putri bergetar. "Diam. Kamu bikin aku gila." Bentak Bu Sri Nurmala lalu menamparnya dengan sangat keras hingga kepala Ratih membentur sudut meja. Ia terhuyung mimisan lagi. Kali ini lebih parah dan baunya menyengat luar biasa. Bu Sri mengernyit menutup hidungnya. "Apa sih bau busuk ini?" Itu makhluk itu. Cukup, mulai sekarang kamu dilarang punya alat elektronik apapun di rumah ini." Ia menginjak ponsel hingga hancur lalu menarik Rati keluar dari kamar dan menguncinya lagi di gudang bawah tangga. "Diam di sini dan pikirkan kelakuan gilamu. Semakin kamu bicara, semakin orang mau kirim kamu ke rumah sakit jiwa." Keesokan paginya, Rati datang ke sekolah dengan memar di dahinya. Saat Bu Indah Rahayu melihatnya, ia langsung terkesiap. "Ratih, kepalamu kenapa?" "Aku jatuh di tangga." "Serius?" tanya Bu Indah. Matanya mencurigai kebohongan.
Ia menunduk dan melihat bekas cakaran di punggung tangan Ratih. Mau ibu bantu bicara sama seseorang? Tidak ada yang percaya padaku. Bahkan sahabatku sendiri jijik sama aku. Bu Indah menatap matanya dalam-dalam. Kamu bukan menjijikan. Yang patut malu adalah mereka yang terlalu pengecut untuk melihat kebenaran. Sore harinya, Ratih berbaring di tempat tidur. Lampu mati. Ruangan diselimuti cahaya senja kelabu. Ia memejamkan mata, tapi tak bisa tidur. Bau busuk di hidungnya kini menjalar ke tenggorokannya. Ia merasa tubuhnya membusuk dari dalam. Tiba-tiba rasa gatal hebat menyerang. Ia terbangun megap-megap dan lari ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, mengambil cermin kecil. Kali ini terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Itu bukan hanya akar, itu seperti batang kecil berdenyut yang bergerak setiap kali ia bernapas. Saat cahaya senter diarahkan tepat ke sana, sesuatu memantul seperti mata memantulkan cahaya. Ratih menjerit. Apa kamu keluar dari tubuhku? Bu Sri datang dari ruang tamu. Apalagi sekarang ada sesuatu di hidungku. Aku sumpah aku nggak gila. Itu hidup. Itu punya mata. Aku melihatnya. Bu Sri terdiam sesaat lalu melangkah mendekat dengan mata gelap. Kamu mulai bikin aku takut. Tolong, Bu. Jangan pukul aku. Aku bicara yang sebenarnya. Kamu dengar suara kamu sendiri? Kamu terdengar kayak orang sakit jiwa yang halusinasi. Tidak, aku sudah rekam itu di video. Video ponsel apa? Ratih membeku. Ia sadar semua bukti sudah dihancurkan. Bu Sri menatapnya dengan senyum sinis. Seolah sudah tahu semuanya. Kamu nggak punya apa-apa. Cuma gadis gila kecil yang hidup dari rasa kasihan. Gak akan ada yang percaya padamu. Ratih malam turun. Ratih tak makan. Bu Sri bahkan tak bertanya. Ia berbaring membelakangi dunia memeluk bantalnya erat-erat. Ia bisa merasakan makhluk itu menyatu dengannya. Detik demi detik nafasnya menggerakkannya. Seolah mereka berbagi sistem saraf. Ia tidak tahu makhluk apa itu. Tapi jelas makhluk itu tumbuh. Kalau aku nggak melakukan sesuatu, cepat atau lambat dia akan membunuhku, bisiknya. Tiba-tiba rasa sakit tajam menjalar dari batang hidung ke atas. Ia terlonjak. Darah muncrat dari hidung, lebih banyak dari sebelumnya, bercampur benang abu-abu halus. Dengan gigi terkatup, Ratih menyumpal hidungnya dengan tisu. Tapi sia-sia, darah terus mengalir. Bau busuk memenuhi kamar. Ia terengah, kehilangan napas, lalu roboh ke lantai. Dalam setengah kesadarannya, ia melihat sepasang mata seperti yang ada di cermin, menatapnya dari dalam tubuhnya sendiri. Dan ia tahu semuanya baru saja dimulai. Di tengah pelajaran matematika biasa, Ratih terduduk lemas di mejanya. Ia terus mengendus. Wajahnya pucat, matanya kosong karena kurang tidur parah. Ratih, panggil Bu Rachel. Tak ada jawaban. Ratih. Suaranya meninggi. Seluruh kelas menoleh ke arah belakang. Ratih perlahan mengangkat kepalanya. Namun alih-alih menjawab. Ratih Ayu Putri roboh di atas meja. Setetes darah jatuh dari hidungnya ke buku catatannya. Lalu tetes kedua, lalu ketiga, hingga darah menetes dalam garis panjang ke lantai kelas. Bu Indah Rahayu, guru biologi segera memanggil ambulans rumah sakit. Di Rumah Sakit Universitas Bandung, Dr. Aditya Pranoto, seorang urolog yang baru dipindahkan dari kota Semarang mengambil alih kasusnya. Ratih Ayu Putri terbaring tak bergerak di atas tandu. Wajahnya pucat, hidungnya dibalut kain kasa. Bu Sri Nurmala baru saja tiba dengan ekspresi panik palsu andalannya. Apa yang terjadi? Sudah ku bilang dia tidak stabil secara mental, bentaknya. Kalian mencoba membunuhnya ya? Ia menjerit pada para suster. Dr. Aditya Pranoto maju dengan tenang. Kami sedang memeriksanya. Dia menunjukkan gejala kehilangan darah, jaringan hidung yang meradang, dan gerakan tak biasa di dalam rongga hidung. Gerakan Bu Sri Nurmala mengerutkan alis. Maksudmu apa dengan gerakan? Sejenis kedutan pada jaringan lunak. Saya perlu melakukan endoskopi hidung untuk memastikan penyebabnya. Tidak. Sama sekali tidak. Bu Sri Nurmala menyela dengan mata melotot. Dia punya trauma. Dia sering berhalusinasi.
Katanya ada mata di dalam hidungnya atau akar. Masa kau percaya anak delusi? Dokter Pranoto terdiam sejenak menatap langsung ke arah Bu Sri Nurmala. Tapi ini mimisan parah ketiga dan kali ini ada bau menyengat. Kalau tidak diperiksa bisa mengancam nyawa. Aku wali hukumnya. Aku tidak mengizinkan operasi apapun. Beberapa saat kemudian, Rati Ayu Putri terbangun di bawah cahaya lampu rumah sakit yang menyilaukan. Ia mengerang pelan. Dokter Pranoto menunduk. Kau sudah sadar? Masih ingat namamu? Ratih Ayu Putri. Bagus. Bagaimana perasaanmu? Kepalaku sakit dan hidungku rasanya seperti ada yang mendidih di dalamnya. Ia menoleh dan melihat Bu Sri Nurmala berdiri kaku di belakang dokter. Ratih menggigit bibir dan menatap dokter. Bisa-bisa aku bicara empat mata? Tidak. Bentak Bu Sri Nurmala. Kalau dia mau ngomong aku harus dengar. Saya ingin bicara soal yang ada di dalam hidungku. Dokter Pranoto memberi isyarat pada suster. Tolong antar. Bu Sri keluar sebentar. Saya keberatan. Saya ibunya. Anda walinya bukan dokter. Ini prosedur medis. Kata dokter Pranoto dengan tegas. Saat mereka sudah berdua, Ratih perlahan duduk. Tubuhnya gemetar. Dokter, kau percaya padaku? Tolong katakan yang sebenarnya. Ada sesuatu yang hidup di dalam hidungku. Itu bergerak. Aku pernah lihat di cermin. Aku bahkan sempat merekamnya. Tapi ibuku dia hancurkan ponselku. Dokter Pranoto duduk di sampingnya. Wajahnya serius. Kau bilang kau melihatnya? Ya, seperti akar yang berdenyut pelan. Tapi lain waktu aku lihat mata-mata manusia menatap langsung ke arahku. Ia berhenti sejenak. Sebagian dirinya ingin menyangkal, tapi tatapan mata Ratih tak menunjukkan delusi. Tatapan itu penuh permohonan. Beberapa jam kemudian, Dokter Pranoto mengambil keputusan. Ia akan melakukan endoskopi hidung tanpa memberitahu Bu Sri Nurmala terlebih dahulu. Ia menjadwalkan pemeriksaan pribadi sore itu di klinik yang biasa ia tangani. Di ruang endoskopi, Suster Tari berdiri di samping sementara Ratih duduk di kursi. Jantungnya berdetak kencang. Akan sakit ya? Tanyanya sedikit tidak nyaman. Tapi kau gadis pemberani. Kamera mulai turun ke saluran hidung sebelah kiri. Awalnya layar hanya menampilkan struktur normal, membran yang bengkak, beberapa bekas luka lama, lalu gambar mulai bergetar. Suster Tari, cek sinyalnya. Peralatannya baik, dok. Ini bukan masalah mesin. Ketiganya menatap layar. Sebuah bayangan muncul di kegelapan basah rongga hidung itu. Tiba-tiba sebuah mata manusia terbuka menatap langsung ke kamera. Ratih menjerit. Itu dia aku sudah bilang. Mata itu berkedip sekali lalu menghilang di balik jaringan seperti selaput. Dokter Pranoto mundur sedikit, tangannya gemetar. Keringat dingin mengucur di dahinya. Astaga, apa itu? Suster Tari berbisik. Itu bukan jaringan manusia. Ratih terisak memegangi wajahnya, seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak gila. Kalian lihat sendiri kan? Smith duduk di samping Rati Ayu Putri dan mengangguk perlahan. Kau tidak gila. Tapi makhluk ini jauh melampaui pengobatan konvensional. Ini bukan penyakit, ini organisme hidup. Malam itu ketika Rati kembali ke rumah, Bu Sri Nurmala sudah menunggu di dapur dengan ikat pinggang plastik di tangannya. Dari mana saja kau? Menyelinap seperti tikus keparat. Aku ke dokter. Tanpa izinku siapa yang bilang kau boleh pergi? Dokter Pranoto, dia tahu sekarang dia sudah lihat. Bu Sri langsung membeku. Ekspresinya berubah seketika. Dari marah menjadi panik. Dia lihat apa mata itu yang ada di dalam hidungku. Bu Sri Nurmala maju selangkah dan mencengkeram bahu Ratih dengan keras. Dengar baik-baik, dasar anak sialan. Kalau kau berani buka mulut lagi, aku akan buat kau lenyap seperti ayahmu. Mengerti? Ratih menatap lurus padanya. Air mata mengalir deras. Kau apakan ayahku? Bukan urusanmu. Malam itu, Dok. Pranoto duduk sendirian di kantornya. Ia memutar ulang rekaman endoskopi hidung berkali-kali. Mata itu bukan halusinasi.
Ia membuka kembali rekam medis milik Ratih dari sistem rumah sakit. Ada tanda-tanda manipulasi data. Endoskopi dari saat usia 6 tahun hampir sepenuhnya dihapus. Ia menelusuri daftar dokter yang pernah menangani kasus Ratih sebelumnya. Satu nama membuatnya berhenti. Dr. Wahyu Saputra. Wahyu Saputra. Kenapa namanya terasa familiar? Gumamnya. Ia menemukan arsip lama dan terungkap bahwa Dr. Saputra pernah dalam penyelidikan internal diduga terlibat dalam eksperimen neurologis ilegal pada anak-anak. Tapi yang lebih mengejutkan, dalam daftar staf Lembaga Penelitian Neuro Bandung tahun itu muncul satu nama lagi, Sri Nurmala, asisten riset. Dr. Pranoto membeku. Sekarang ia mengerti Ratih bukan pasien biasa. Mungkin dia korban selamat dari eksperimen rahasia yang dikubur dalam-dalam. Ia berdiri dan mengambil ponselnya. Ratih, kalau kau masih punya rekaman, bahkan potongan dari makhluk itu, kirim padaku. Kita harus ungkap semua ini ke publik. Keesokan paginya, kota Bandung diselimuti awan kelabu. Di ruang kecil dalam klinik pribadi Dr. Pranoto, Ratih duduk meringkuk di kursi mengenakan jaket abu-abu di bawah lampu neon yang berkedip. Matanya cekung dan hidungnya masih dibalut kasa medis. Dok. Pranoto sedang memeriksa alat endoskopi. Satu kali lagi. Ia berbicara lembut. Kali ini kita rekam seluruh prosedur. Kalau seperti semalam, ini akan jadi bukti nyata. Tapi kalau Bu Sri tahu, bisik Ratih, suaranya gemetar. Aku akan lindungi kau. Percayalah padaku. Suster Tari mengangguk pelan dan berkata, tenang, Ratih, kau tidak sendirian lagi. Endoskopi dimulai. Kali ini kamera masuk lebih dalam kerongga hidung sebelah kiri. Layar menampilkan gambar sangat jernih hingga ke pembuluh darah terkecil. Dr. Pranoto mengernyit. Sebuah massa gelap mulai terlihat. Itu bukan jaringan nekrotik, juga bukan polip. Itu tampak seperti organisme hidup dengan struktur seluler mandiri berkilau dengan cahaya bioluminescen. Tiba-tiba sebuah mata terbuka di tengah massa gelap itu menatap langsung ke arah lensa. Suster Tari terenganga. Ya Allah, itu benar-benar mata. Dr. Pranoto berdiri refleks. Tangannya gemetar. Mata itu berkedip sekali. Jelas sadar. Seolah-olah ia tahu sedang diawasi. Ratih bergetar hebat. Itu tahu kalian melihatnya. Aku bisa merasakannya. De Pranoto langsung mematikan peralatan. Cukup kita punya buktinya. Ia menyimpan video itu, mengenkripsinya, lalu menyalin ke 3 perangkat berbeda. 1 hard disk eksternal, 1 flash disk, dan 1 lagi ke server cloud terenkripsi. Suster Tari berbisik, dokter, ini bukan parasit biasa. Ini terintegrasi dengan sistem saraf. Dr. Pranoto mengangguk dengan wajah tegang. Makhluk itu hidup di dalam saraf olfaktori miliknya dan makhluk itu sadar. Ratih Ayu Putri memegangi kepalanya. Aku tidak bisa tidur. Itu berbicara padaku bukan dengan kata-kata, tapi dengan perasaan. Ia memaksaku untuk terus menjaganya tetap hidup. Setelah mengatur agar Ratih bisa tinggal sementara di rumah Bu Indah Rahayu, Dr. Pranoto menghubungi sahabat lamanya, Dr. Rizky Kurniawan, seorang ahli neurobiologi ekstrim yang pernah bekerja di Lembaga Riset Nasional Indonesia. Rizky, aku perlu tanyakan sesuatu. Masih ingat proyek Dr. Wahyu tahun 2016? Yang proyek sirkuit saraf itu ya, yang melibatkan parasit yang mampu menyatu dengan sistem saraf manusia. Dr. Rizky terdiam sejenak. Proyek itu sudah dibubarkan. Semua hasilnya dikunci. Wahyu kehilangan izin praktik karena menanam jaringan ilegal ke anak-anak subjek uji. Kenapa kau menanyakan ini? Karena aku melihat sesuatu yang mungkin satu-satunya hasil yang masih hidup dari proyek itu. Seorang gadis 12 tahun. Aku punya rekamannya. Ada mata di dalam jaringan hidungnya. Dr. Rizky tak menjawab apa-apa, hening total. Sementara itu, Bu Sri Nurmala masih belum tahu bahwa video itu sudah disimpan aman. Ia mengamuk masuk ke kamar Ratih, membongkar segalanya, mencari ponsel, alat perekam, bukti apapun. Kau pikir kau lebih pintar dari aku? Kau pikir kau bisa lolos? Bentaknya ke udara kosong. Di bawah bantal, ia menemukan selembar kertas yang dilipat rapi hasil tes darah lama saat Ratih berusia 6 tahun. Datanya buram, tapi segel nasional rumah sakit masih terlihat jelas.
Busri merobek kertas itu dan membakarnya di asbak. Tak boleh ada yang tahu, tidak ada satupun. Malam itu, Dokter Pranoto menelepon Ratih. Aku sudah hubungi seseorang yang bisa membantu tapi aku butuh lebih banyak. Kita harus lakukan CT scan otak. Aku nggak yakin Busri akan izinkan. Kita tidak butuh izinnya lagi. Dokter Pranoto mengirim permintaan darurat ke pusat diagnostik swasta tempat ia bekerja. Mengklasifikasikan kasus ini sebagai darurat medis. Ia membawa Ratih untuk pemeriksaan otak. Saat gambar muncul di layar, wajah suster Tari memucat. Dokter, saraf olfaktorinya tertutup total oleh struktur abnormal. Bukan cuma tertutup, gumam Dokter Pranoto, itu menyatu dan tampaknya telah terintegrasi dengan bagian dari sistem saraf pusatnya. Ratih yang duduk di dekatnya memegangi kepala. Aku dengar suara di kepalaku bukan kata-kata, lebih seperti perintah. Saat itu juga Dr. Rizky Kurniawan tiba di klinik. Setelah menonton rekaman, ia langsung berkata, itu dia Wahyu pernah menggambarkannya. Organisme mikroskopis yang bisa menyatu dengan jaringan saraf dan reseptor sensorik. Ia bisa belajar, bisa tumbuh, dan bisa mengendalikan inangnya. Ada cara untuk mengangkatnya. Dr. Rizky menarik napas panjang. Mereka pernah coba bedah pengangkatan. 3 anak meninggal dalam 10 menit. Lalu bagaimana dengan Ratih? Mungkin implan yang ia terima belum lengkap. Ia butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Dr. Pranoto menatap sahabatnya dengan tekad. Apapun risikonya, aku akan selamatkan anak itu. Malam itu, di kamar tamu kecil tempat Bu Indah Rahayu menampung Ratih, Dr. Pranoto datang berkunjung. Kau mau terbebas dari makhluk itu, Ratih? Lebih dari apapun, aku tidak ingin hidup sebagai kandang makhluk itu lagi. Dokter Pranoto mengangguk. Kalau begitu percaya padaku. Kita butuh bukti tambahan. Kita harus ambil sampel jaringan. Sampel maksudnya memotongnya sedikit saja. Tidak akan merusak sarafmu. Bisa kau tahan. Ratih menarik napas dalam-dalam. Aku bisa selama itu bisa melemahkannya. Keesokan paginya di klinik Dr. Pranoto melakukan biopsi endoskopi hidung dengan anestesi lokal. Ratih berbaring tenang menggigit handuk. Kamera masuk seperti sebelumnya. Sebuah mikroskrapel diaktifkan. Begitu menyentuh jaringan makhluk itu, layar langsung bergetar hebat dan tubuh Ratih tersentak. Berhenti, teriaknya. Suster Tari berteriak, denyut jantungnya melonjak. Dr. Pranoto segera menarik kembali skalpel, tapi layar endoskopi memancarkan kilatan merah bukan dari cahaya alat, melainkan reaksi bioluminescent dari makhluk itu. Mata itu kembali terbuka. Kali ini tidak berkedip. Ia menatap langsung dalam, dingin, dan tak bergeming. Setelah biopsi gagal, Dr. Pranoto terduduk kelelahan, menyeka keringat dari dahinya. Ia tahu kita mencoba membunuhnya. Ratih Ayu Putri membuka mata. Air mata mengalir di wajahnya dan ia tidak akan membiarkan kita. Dokter Pranoto mengirim sisa sampel jaringan ke laboratorium. Hasil awalnya membuat bulu kuduknya meremang. Sel-sel itu bukan sel manusia, tapi juga bukan murni parasit. Urutan DNA-nya mengandung kode biologi sintetis. Ia berbisik, ini bukan sekadar eksperimen medis. Ini bentuk senjata neurobiologis. Ruang kantornya diterangi cahaya kebiruan dari layar komputer. Aliran data genetik bergulir di layar. Jaringan dari tubuh Ratih tidak cocok dengan struktur biologis manapun yang dikenal. Bukan parasit, bukan mutasi. Ini rekayasa buatan. Makhluk ini dirancang, gumam Dr. Pranoto. Di sebelahnya, Dr. Rizky Kurniawan mengerutkan dahi. Aku belum pernah lihat organisme yang bisa menyatu langsung dengan sistem saraf tanpa ditolak oleh sistem imun. Seolah-olah ia dirancang untuk berteman dengan tubuh atau mengendalikannya. Sahut Pranoto menatap layar dengan tajam. Rizky mengangguk perlahan. Kau pikir Sri tahu semua ini? Tahu rahang Pranoto menegang. Dia bukan sekadar tahu, dia bagian dari semua ini. Malam itu, Dr. Pranoto pergi ke arsip catatan medis kota. Dengan bantuan kolega lamanya, Nur Hayati Maulana, petugas arsip, ia mendapatkan akses sementara hanya 1 malam. Michael, kalau mereka tahu aku membantumu. Terima kasih Nurati. Aku akan tanggung semua. Pranoto menyisir data rekam medis tahun 2017 saat Ratih berusia 6 tahun. Dokter penanggung jawab Dr. Wahyu Saputra,
Asisten medis Sri Nurmala. Di bawahnya catatan merah, eksperimen dihentikan. Sampel pasien gagal. Pranoto gemetar. Gagal. Lalu kenapa Ratih masih hidup? Nurhayati mendekat dan menunjuk formulir transfer internal. Setelah proyek dibubarkan, Wahyu pensiun dan Sri menghilang dari daftar staf. Ia mengganti namanya dalam sistem dan mendaftarkan diri sebagai wali sah Ratih hanya 3 bulan setelah kecelakaan ayahnya. Pranoto menoleh tajam. Kecelakaan itu bukan kecelakaan, itu pembunuhan untuk membungkamnya. Keesokan paginya, Pranoto mendatangi sekolah tempat Budi Wijaya. Ayah Ratih pernah bekerja sebagai guru fisika. Ia bertemu mantan kepala sekolah, Bapak Rahmat Sutrisno, pria kurus usia 60-an dengan wajah serius. Budi Wijaya orang baik, jujur selalu ingin tahu apakah ia pernah menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan medis. Sutrisno mengangguk perlahan. Suatu hari ia datang membawa tumpukan dokumen fotokopi. Katanya ada yang menyuntikkan sesuatu yang aneh ke tubuh putrinya tanpa izin. Rumah sakit membantah, tapi dia terus kumpulkan bukti. 2 minggu kemudian ia tewas, katanya jatuh di lift. Pranoto mengepalkan tinjunya. Itu bukan kecelakaan. Aku tahu, tapi tak ada yang berani menyelidiki. Beberapa hari kemudian, seorang wanita bernama Sri tiba-tiba mengklaim sebagai ibu Tirisah dan langsung mendapat hak asuh penuh atas Ratih. Sementara itu, di apartemen kecil tempat Bu Indah Rahayu menampung Ratih, gadis itu duduk diam di dekat jendela. Matanya kering, sudah tak ada air mata yang tersisa. Bu Indah menuangkan teh lalu duduk di sampingnya. Kau tidur tadi malam, sayang. Ratih menggeleng lemah. Tidak, makhluk itu tak membiarkanku. Ia terus berbisik di kepalaku. Pikiran-pikiran aneh. Pikiran seperti apa? Tanya Bu Indah Rahayu dengan lembut. Ratih Ayu Putri menatap kosong keluar jendela. Makhluk itu ingin tetap di sini. Ia benci cahaya. Ia benci alat bedah. Tapi ia suka rasa sakitku. Bu Indah menggenggam tangannya pelan. Kau bukan makhluk itu. Kau manusia dan Dokter Pranoto akan menyelamatkanmu. Ratih menekan bibirnya. Tapi Sri dia tahu sesuatu. Aku yakin dia bukan cuma ibu tiri. Saat yang sama Dokter Pranoto mendatangi rumah Bu Sri Nurmala. Berpura-pura ingin meninjau hasil medis. Wanita itu membukakan pintu dengan sikap tenang seperti biasa, tapi matanya menyimpan ketegangan. Bukankah sudah kubilang? Berhenti ikut campur. Aku hanya ingin melihat obat yang kau berikan pada Ratih tiap malam. Bu Sri menyilangkan tangan. Itu bukan urusanmu. Kau memberinya obat tidur dosis tinggi yang dilarang untuk anak di bawah umur. Dia susah tidur. Mau aku apakan? Kau melanggar hak asuhku. Dokter Pranoto melangkah mendekat. Suaranya tajam dan rendah. Kau bukan wali sahnya. Kau dulu asisten Wahyu. Kau yang menanamkan makhluk itu ke dalam hidungnya. Kau yang membungkam ayahnya. Dan sekarang kau takut kebenarannya terbongkar. Bu Sri tersenyum mengejek tapi matanya goyah. Kau pikir kau tahu segalanya? Salah. Dokter. Kau bahkan tak bisa bayangkan apa yang sebenarnya hidup di dalam dirinya. Aku tahu itu organisme sintetis dan aku akan bongkar semuanya. Takkan ada yang percaya padamu dan tak ada yang pernah selamat setelah terpapar proyek sirkuit saraf. Malam itu, Dr. Pranoto menghubungi Dr. Rizky Kurniawan lewat video call. Aku butuh kau selidiki lebih dalam soal proyek itu. Aku tak percaya proyeknya benar-benar ditutup. Ini masih aktif, hanya dikubur dalam. Rizky membuka berkas di layar komputernya. Kau benar? Aku baru temukan entry anggaran mencurigakan dari Departemen Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2019. Tak ada deskripsi, hanya kode Johnson 40. Ya Tuhan, mereka tak pernah berhenti dan Ratih adalah buktinya. Di rumah Bu Indah, Ratih menulis di jurnal hariannya. Tulisan tangannya goyah, kata-katanya tak beraturan. Ia belajar lebih cepat setiap kali. Aku takut. Ia jadi makin kuat saat aku marah. Ia berdenyut seolah menenangkanku. Kadang aku tak tahu pikiran itu milikku atau miliknya. Aku takut suatu hari aku lenyap. Larut malam itu. Dr. Pranoto menonton ulang rekaman endoskopi. Setiap kali ia putar ulang, mata itu membuat kulitnya merinding.
Kali ini ia hentikan rekaman di detik. Saat mata terbuka paling lebar, ia menaikkan kontras gambar. Tiba-tiba ia melihat jaringan pembuluh darah kecil membentuk pola di sekitar mata, membentuk sesuatu yang menyerupai jaringan otak sekunder. Ia berbisik. Ia sedang membentuk otaknya sendiri. Udara malam di kota Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Di apartemen kecil itu, Ratih duduk tegak di ranjang. Wajahnya pucat, matanya kosong. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 2 pagi, tapi ia tak bisa tidur. Bukan karena takut pada Sri atau karena mimpi buruk, tapi karena ia terjaga. "Aku tahu kau bisa dengar aku," bisiknya. Suaranya pecah dan kering. "Kau hidup di dalam diriku?" Tak ada jawaban. Tapi denyut pelan dari jembatan hidungnya naik ke dahinya seperti gelombang menyapu pikirannya. Bukan rasa sakit, lebih seperti sesuatu yang menyentuh dalam kesadarannya. "Aku takkan biarkan kau mengendalikan aku." Lalu sebuah pikiran melintas, jelas seperti suara manusia. "Kita saling membutuhkan. Tanpaku, kau kosong." Ratih terkejut memegangi kepalanya. "Tidak, aku. Aku adalah diriku sendiri. Aku bukan wadahmu." Tiba-tiba terdengar ketukan pelan dari balik pintu. "Ratih, kau baik-baik saja?" Suara lembut Bu Indah terdengar. "Tidak apa-apa, cuma belum bisa tidur. Dokter Pranoto akan datang besok. Cobalah beristirahat." "Ya?" Ratih tak menjawab. Tenggorokannya kering. Gatal di hidungnya muncul lagi. Tapi kali ini rasa itu merambat jauh ke dalam tengkoraknya. Sementara itu di klinik Dokter Pranoto mengangkat telepon dan berbicara dengan tegas. "Saya ingin melaporkan kasus perlakuan membahayakan anak di bawah umur dengan risiko mengancam nyawa. Korban bernama Ratih Ayu Putri, usia 12 tahun. Suara dari seberang sambungan telepon menjawab perlahan. "Apakah Anda punya bukti fisik, dokter?" "Ya." Rekaman endoskopi menunjukkan ada organisme hidup di dalam rongga hidungnya. Anak ini juga telah dipukul, dibius, dan dikurung di ruangan gelap. Ibu tirinya normal, mantan asisten riset Dr. Wahyu Saputra. Itu terdengar seperti film fiksi ilmiah. Itu terdengar nyata jika kau melihat mata itu terbuka lebar di dalam otaknya. Kau tak akan bilang ini imajinasi. Ada jeda. Lalu suara petugas menjadi lembut. "Kami akan mengirim unit intervensi darurat segera. Tolong kirimkan alamatnya." Sementara itu, Sri Nurmala kehilangan seluruh kendali di dapur dinginnya. Ia mengaduk bubuk putih ke dalam susu hangat. Di atas meja, sebotol obat bertuliskan Madazilam dengan peringatan merah. Tidak untuk anak di bawah usia 16 tahun. Mereka tidak akan mengambilnya bukan saat fase akhirnya sudah sedekat ini, gumamnya. Ia membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah suntikan, menarik cairan dari botol kecil kaca, dan melangkah diam-diam menuju kamar tempat Ratih menginap. Saat Sri menekan bel, Bu Indah Rahayu membuka pintu. "Saya datang untuk membawa Ratih pulang. Dokter bilang ia harus istirahat di tempat yang tenang. Sekarang jam 2 pagi, Bu Sri. Aku hanya khawatir padanya, tapi aku punya hak hukum untuk membawanya." Bu Indah mengernyit. "Untuk sekarang sesuai kesepakatan dengan pihak kepolisian, kau tidak boleh membawanya. Lebih baik pulang." Sri Nurmala tersenyum tipis. "Kau yakin kau akan hidup sampai pagi?" Sebelum Bu Indah sempat bereaksi, Sri menghantam lehernya dengan pukulan mendadak. Bu Indah jatuh tak sadarkan diri. Sri melangkah masuk ke dalam rumah seperti bayangan yang menyelinap. Di dalam kamar, Ratih sedang bersandar di dinding saat pintu tiba-tiba terbuka keras. "Bangun, dasar makhluk aneh." Mata Ratih membelalak. Ia berusaha berdiri. "Kau apakan, Bu Indah?" "Dia akan tidur sebentar." "Kau bukan ibuku." Sri Nurmala berjalan mendekat menyeringai. "Kau benar? Aku bukan ibumu. Aku sudah memantaumu sejak eksperimen dimulai." "Eksperimen?" "Proyek sirkuit saraf. Aku dan Wahyu yang menanamkan organisme itu di tubuhmu saat kau berusia 6 tahun. Kau satu-satunya yang selamat." "Kenapa? Kenapa aku?" "Karena kau anak dari seorang pengkhianat. Budi Wijaya. Ayahmu bekerja di Departemen Pendidikan. Dia menemukan proyek ini dan berniat membongkarnya. Jadi aku goda dia, aku nikahi dia,
Dan aku buat dia percaya bahwa kau butuh perawatan khusus. Ratih mundur ketakutan. Air mata mengalir. Kakak kau bunuh ayahku. Ya, dan aku akan bunuh kau juga kalau kau tidak diam. Ia mengangkat suntikan mendekat dengan cepat. Tolong, ada orang. Tolong saya. Teriak Ratih panik. Saat itu juga pintu depan rumah terbuka keras. Petugas Smith memimpin tim berisi 3 anggota polisi. Turunkan suntikan itu. Sri Nur malah berbalik. Wajahnya dipenuhi amarah. Kalian terlambat. Ia menghujamkan jarum suntik lengannya sendiri dan ambruk lantai berbusa di mulutnya. Pranoto segera menghampiri Ratih. Kau tak apa-apa. Sepertinya iya. Dia menyuntik dirinya sendiri. Seorang petugas memeriksa. Bukan dosis mematikan. Ini sejenis antikonvulsan. Kemungkinan pemicu reaksi biokimia. Kita bawa dia. Ratih langsung dibawa ke Rumah Sakit Universitas Bandung. Sepanjang perjalanan dengan ambulans, ia mengucapkan kalimat yang sama berulang kali. Sekarang kalian percaya padaku, bukan? Dokter Pranoto menggenggam tangannya. Aku bukan cuma percaya padamu, aku akan menyelamatkanmu. Aku janji. Suara ambulans menggema di lorong rumah sakit saat Ratih dibawa masuk ke ruang UGD. Dalam kondisi koma berat, hidungnya terus mengeluarkan darah. Tapi tiap kali dokter mengelapnya, dari rongga hidung itu keluar lendir hitam kental. Bukan nanah, bukan darah. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun tubuh Ratih Ayu Putri mulai mengeluarkan bau busuk seperti daging membusuk. Tekanan darahnya turun drastis. Detak jantung tidak beraturan. Panggil De Pranoto dan segera siapkan tim pencitraan medis. Dokter Pranoto datang berlari sambil mengenakan jas medisnya. Di mana dia? Serunya. Suster Tari menghentikannya. Dia sedang menjalani CT scan darurat. Kalau makhluk itu sampai menjalar ke otaknya, dia mungkin tak akan selamat. Pranoto mengepalkan tinjunya. Kita takkan biarkan itu terjadi. Di ruang kontrol, gambar CT scan mulai muncul di layar. Monitor memperlihatkan struktur seperti akar menyerupai tentakel, tumbuh dari rongga hidung, langsung menjalar ke saraf olfaktori dan menempel di dasar lobus frontal otak. Ya Tuhan, apa itu? Gumam seorang dokter. Pranoto membeku lalu menunjuk layar. Itu bukan jaringan manusia. Itu organisme hidup sedang membentuk koneksi saraf dengan otak. Alien, bisik dokter lain. Bukan buatan manusia. Proyek eksperimental terlarang. Kombinasi jaringan saraf sensorik dilarang sejak 2017. Bisa kita angkat. Pranoto menarik napas dalam. Kita harus bedah dan kita harus lakukannya sekarang. Di kantor polisi Kecamatan Cikarang, Sri Nurmala duduk di borgol di ruang interogasi. Wajahnya pucat, rambut acak-acakan, tapi matanya tetap dingin dan menantang. Diiti Semen Rebeca Taylor duduk di hadapannya meletakkan 3 foto di meja. Gambar endoskopi dari organisme di hidung Ratih. File kepegawaian Sri dari Lembaga Penelitian Neuro Bandung. Salinan surat kematian Budi Wijaya. Kau tahu apa yang kami punya? Bukan. Sri diam. Rebecca mendorong foto endoskopi mendekat. Ini mata dari organisme biologis yang hidup di rongga hidung Ratih. Anak yang kau tanami saat dia masih 6 tahun. Sri menyeringai tipis. Kau menyebutnya organisme bukan? Itu adalah struktur evolusi. Kau mengaku bekerja dengan wahyu. Aku tidak menyangkal. Dan kau menjalin hubungan dengan ayah Ratih sebelum membunuhnya. Sri tak menjawab. Rebecca mencondongkan tubuh. Aku tak butuh pengakuan. Video dari Dokter Pranoto, arsip yang kami temukan dan kesaksian dari kolegamu cukup untuk menjeratmu. Kekerasan terhadap anak, pembunuhan berencana, dan eksperimen biologis ilegal. Sri berbicara perlahan, matanya kosong. Kalian tak mengerti? Jika Ratih selamat, dia akan jadi antarmuka saraf pertama dalam sejarah manusia. Kalian baru saja membunuh masa depan. Rebecca tersenyum tipis. Tidak, kami baru saja menyelamatkan seorang anak dari monster yang kau bantu ciptakan. Di ruang operasi, Ratih terbaring diam. Kulitnya pucat seperti salju. Detak jantungnya tidak stabil. Dr. Pranoto berdiri di seberang meja operasi berhadapan dengan Dr. Arif Hidayat, kepala bedah saraf.
Kau yakin, Michael? Jika kita salah sentuh saraf olfactory, kita sudah terlalu lama menunggu makhluk itu menyebar ke lobus frontal. Kalau tidak segera diangkat, dia akan menguasai seluruh sistem saraf. Kalau begitu, kita mulai. Operasi berlangsung selama 6 jam. Dr. Pranoto memimpin langsung. Setiap sayatan dihitung, setiap gerakan diukur. Organisme itu menempel ke jaringan saraf seperti tentakel. Setiap usaha untuk melepaskannya membawa risiko perdarahan otak. Di tengah operasi, detak jantung Ratih berhenti. Henti jantung. Cepat siapkan defibrilator. Teriak seorang staf. Arif berteriak, kita tak bisa berhenti sekarang. Bagian mata sudah menjalar ke dasar otak. Siap-siap kejutan. 321 SKBIP. Monitor berdetak lagi. Jantung Ratih kembali bekerja. Seluruh tim menarik napas lega. Saat organisme itu berhasil diangkat sepenuhnya, Dr. Pranoto menyegelnya dalam tabung kaca khusus. Di dalam massa hitam itu, mata tak berkedip masih bergerak, seolah masih hidup. Suster Tari gemetar. Iya, ia masih melihat kita. Pranoto menggeleng. Tidak, ia sudah terputus dari sistem sarafnya. Sekarang hanya tubuh mati. Ratih dipindahkan ke ruang pemulihan. Para perawat memantau setiap tanda vitalnya. Dr. Pranoto duduk di samping ranjang, menggenggam lembut tangan kecilnya. Jam kemudian, Ratih mulai menggeliat. Matanya perlahan terbuka. Dokter Ratih, kau bisa dengar aku? Makhluk itu masih ada. De Pranoto tersenyum lembut. Sudah hilang. Kau bebas sekarang. 2 hari kemudian, media di seluruh kota Bandung meledak dengan berita utama besar. Judul-judul di surat kabar seperti Kabar Rakyat Bandung, Suara Harian Nasional, dan Tribun Nusantara menuliskan Parasit Newell, gadis bertahan 6 tahun dalam eksperimen ilegal. Bu Sri Nurmala, asisten proyek di Lembaga Penelitian Neuro Bandung ditangkap atas banyak tuduhan kriminal berat. Dr. Aditya Pranoto yang menemukan organisme hidup di rongga hidung seorang anak dinominasikan untuk penghargaan laser untuk keunggulan medis. Di kantor polisi Kecamatan Cikarang, Bu Sri Nurmala duduk sendirian di selnya. Cahaya putih dingin menyorot wajahnya yang cekung. Matanya kosong menatap jauh. Seorang petugas polisi perempuan muda masuk dan menyerahkan koran yang baru dicetak. Dr. Aditya baru saja mendapatkan hak asuh atas Ratih Ayu Putri. Kondisinya semakin membaik, kata petugas itu. Bu Sri Nurmala tak menjawab. Petugas itu menambahkan dengan datar, kamu kalah. Bu Sri terkekeh kering lalu berbisik pelan. Kalian baru memotong ekornya di Rumah Sakit Universitas Bandung. Ratih Ayu Putri duduk di ranjang menggenggam tangan Dr. Aditya. Masih kamu rasakan? Tidak, hanya kekosongan, tapi lebih ringan. Tetap aneh. Kau gadis terkuat yang pernah kutemui. Dan sekarang kamu bisa mulai dari awal. Ratih tersenyum, matanya bersinar penuh kehidupan. Dokter, saya tidak mau hanya jadi penyintas. Saya ingin mengerti. Saya ingin mempelajarinya. Saya ingin belajar ilmu saraf. Detritya terdiam sejenak lalu tersenyum hangat. Kalau begitu aku akan membantu apapun yang terjadi. 6 tahun kemudian di sebuah plaza kecil di seberang gedung kaca 3 lantai milik Lembaga Penelitian Neuro Bandung, angin sepe-sepe musim semi menari di udara. Sinar matahari memantul di rambut coklat kemerahan Ratih yang kini berusia 18 tahun. Tinggi, percaya diri, dan bermata tajam penuh tekad. Ia mengenakan blue putih di bawah blazer biru dongker. Di dadanya tersemat nametak bertuliskan peneliti ilmu saraf Universitas Gajah Mada. Ratih berdiri tegak di depan gedung itu. Dadanya penuh haru. Ia menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Hidungnya tak gatal, tak ada bau, tak ada mata yang mengintai dari dalam. Di sampingnya berdiri seorang pria beruban dengan senyum ramah. Dr. Aditya Pranoto, kini berusia 50-an menjabat sebagai profesor kehormatan di Universitas Bandung. Kita berhasil, ucapnya lembut. Langkah pertama dari perjalanan baru. Aku masih tidak percaya. Aku benar-benar diterima. Kamu tidak hanya diterima, kamu pantas mendapatkannya. Ratih tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. Kalau dulu dokter tidak percaya padaku, aku tidak akan bisa menyelamatkan seorang jenius. Mereka bertukar pandang, tak perlu kata-kata. Malam-malam panjang,
mimpi buruk, hasil scan yang mengerikan, semuanya kini hanya kenangan. Malam itu, Rati muncul di acara televisi spesial berjudul Melewati Neraka. Kisah nyata para penyintas di saluran TV nasional Indonesia. Ia duduk di tengah panggung disinari lampu lembut. Sang pembawa acara, seorang wanita parubaya bernama Dewi Rahma membuka acara. Saudara-saudara, gadis muda di hadapan Anda adalah simbol hidup. Seorang penyintas dari salah satu kasus paling mengejutkan dalam sejarah biotika Indonesia. Ratih tersenyum rendah hati, matanya tertunduk memandangi tangannya di pangkuan. Terima kasih, Ibu Dewi. Saya sangat terharu bisa ada di sini. Akhirnya menceritakan kisah yang dulu. Hampir tak ada yang percaya. Sang pembawa acara mengangguk lembut. Bisakah kamu ceritakan pada pemirsa apa hal paling menyakitkan yang kamu alami? Ratih terdiam sejenak, lalu suaranya keluar jernih dan tegas. Yang paling menyakitkan bukan makhluk di dalam hidungku. Bukan pukulan, bukan tatapan jijik orang-orang, tapi mengucapkan kebenaran dengan suara keras dan tidak ada yang percaya. Diperlakukan seolah aku gila. Merepotkan hanya karena yang kurasakan tidak cocok dengan definisi normal dunia ini. Seluruh auditorium hening total. Ia melanjutkan. Kalau bukan karena Dr. Aditya, kalau tidak ada orang dewasa yang cukup berani untuk bertanya untuk mendengarkan, aku mungkin sudah mati seperti ayahku dan makhluk itu bisa saja berkembang biak. Bisik Ratih Ayu Putri. Dewi Rahma menyeka air matanya dan bertanya dengan lembut. Lalu sekarang apa yang ingin kamu lakukan dengan hidup barumu ini? Aku ingin menjadi ahli neurologi, tapi bukan hanya untuk mengobati penyakit. Aku ingin mempelajari apa yang selama ini belum berani dinamai oleh dunia kedokteran agar tak ada lagi anak yang harus menjerit putus asa seperti aku dulu. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi seluruh ruangan. Banyak hadirin berdiri dari kursinya. Sepulang dari acara TV nasional, Rati kembali ke kamar hotelnya dan membuka laptop lama yang pernah diberikan Dr. Aditya Pranoto saat ia berusia 16 tahun. Di layar puluhan dokumen penelitian terbuka, kajian tentang sistem saraf olfaktori, mekanisme stimulasi sel asing, dan berkas anatomi makhluk yang kini resmi diklasifikasikan sebagai ancaman biologis tipe A berisiko tinggi. Ia membuka salah satu berkas, sebuah gambar endoskopi mata hidup yang pernah bersarang di rongga hidungnya. Tatapan itu dingin, asing, Ratih berbisik, kau dulu mengendalikan aku, membuatku percaya kau bagian dariku, tapi kau hanyalah kenangan dan aku yang menang. Ia menekan tombol daya, layar menjadi gelap. Seminggu kemudian, dalam upacara beasiswa peneliti muda Asia Pasifik yang diadakan di kota Surabaya, Ratih Ayu Putri naik ke panggung untuk menerima penghargaan di depan ratusan profesor dan pakar internasional. Dalam bahasa Jerman yang fasih, ia menyampaikan pidato. Saya tidak datang ke sini untuk menceritakan tragedi. Saya datang karena saya percaya bahwa ilmu pengetahuan dapat menyelamatkan hidup, tapi juga bisa menghancurkannya jika kehilangan etika. Saya adalah hasil dari sebuah kesalahan. Tapi saya memilih mengubah kesalahan itu menjadi pengetahuan. Itulah sebabnya saya akan mendedikasikan hidup saya untuk mempelajari batas antara kehidupan dan kendali. Seluruh auditorium berdiri, tepuk tangan tak kunjung reda. Sementara itu, kembali di kota Bandung, Bu Sri Nurmala dijatuhi hukuman 26 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas tuduhan pembunuhan, penyiksaan anak, eksperimen ilegal, dan menghalangi penyelidikan kriminal. Pada sidang terakhir, saat hakim bertanya apakah ia ingin menyampaikan sesuatu kepada korban, Bu Sri hanya menatap diam ke arah Ratih yang hadir untuk bersaksi. Ia lalu memalingkan wajahnya tanpa berkata sepatah pun. Ratih pun tak menoleh ke belakang. Menjelang akhir musim panas itu, Dok. Aditya menggelar pesta kecil di rumahnya untuk merayakan keberangkatan Ratih menuju program penelitian jangka panjang di Jerman. Para kolega, mantan mahasiswa, dan juga suster tari datang. Terdengar tawa, musik lembut, bahkan beberapa tangis haru. Suster tari bersulang dengan Ratih lalu berkata, aku masih ingat bagaimana makhluk itu menatap kita. Tapi saat aku melihat matamu sekarang, aku tahu siapa yang menang. Ratih tersenyum. Aku tidak menang sendirian. Semua yang percaya padaku, merekalah yang menang. Dr. Aditi menghampiri dan menyerahkan kotak kecil. Hadiah perpisahan. Ratih membukanya. Di dalamnya terdapat topi bedah bordiran bertuliskan, penakluk kegelapan yang mengalahkan kegelapan. Ia memeluknya erat. Aku akan memakainya di hari pertama residensiku. Malam terakhirnya di Indonesia. Ratih berdiri di balik jendela hotel, menatap lampu kota yang bersinar di kejauhan.
Ia menarik napas dalam. Angin malah menyapu wajahnya, membawa aroma samar dari pohon lemon yang tumbuh di sepanjang jalan. Tak ada lagi bau, tak ada lagi gatal, tak ada lagi ketakutan, hanya keyakinan. Ia menutup mata dan berbisik, seolah sebuah ikrar. Aku bertahan dan mulai sekarang aku akan hidup untuk anak-anak yang tak ada yang percaya. Kisah Rati Ayu Putri mengingatkan kita bahwa kebenaran seberapun dalam terkubur akan selalu menemukan jalan keluar jika masih ada yang cukup berani untuk mendengar dan melindunginya. Kadang monster paling berbahaya bukanlah yang bersembunyi di bayang-bayang, melainkan ketidakpedulian dari dunia yang menolak mengakui rasa sakit orang lain. Dalam masyarakat yang penuh keraguan dan penghakiman, hal paling berharga adalah keyakinan terhadap suara mereka yang tak pernah terdengar. Dan terkadang cukup satu orang saja yang percaya pada dirimu. Itu saja sudah cukup untuk menyelamatkanmu dari kegelapan. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberi suka dan berlangganan ke saluran kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di kisah mengharukan berikutnya. Terima kasih. Yeah.